Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, jadi ini ikhtiar versus rezeki. Gitu ya. Ikhtiar versus rezeki. Nah, seperti apa sih sebenarnya posisi ikhtiar itu di mana rezeki? Ya, jadi ini memang semuanya Bapak Ibu semua bermula dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Waktu saya masih bekerja ya, saya dulu IO ya, semenjak selesai kuliah. Waktu kuliah itu kita budal IO, setelah kuliah saya juga IO, lalu kerja di koran ya, di harian Tribun Lampung, grupnya Kompas Gramedia. Kemudian juga saya sempat bekerja di Unilever Indonesia, dan juga lalu berbisnis sampai sekarang. Saat saya kerja itu ya, itu memang wah luar biasa Bapak Ibu ya. Waktu saya di IO, Bapak Ibu tahu sendiri kalau IO ya, kadang-kadang kita nggak ada jam kerja. Kita nggak ada jam kerja, kadang pergi pagi pulang malam, kadang pergi malam pulang pagi, kadang pergi pagi pulang pagi, kadang nggak pulang-pulang gitu ya, karena eventnya luar kota gitu. Kerjanya keras banget gitu ya, kerja itu. Lalu waktu saya di harian Tribun Lampung juga sama, ya, kecimpungnya juga masih di bidang IO, tapi berhubungan dengan koran gitu. Jadi sama juga tuh, saya hampir nggak ada hari liburnya. Dari Senin sampai Senin gitu. Karena di weekend biasanya saya selalu bikin event. Saya bikin acara, saya bikin event. Biasanya eventnya pagi gitu ya. Nanti sampai sore. Nah, dari sore saya bikin liputannya tuh ya, bikin tulisan liputannya. Kemudian nanti sampai tengah malam nungguin dia naik cetak gitu ya. Jadi saya kadang-kadang pulang ke rumah tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi begitu sudah selesai cetak. Sama juga berulang lagi waktu saya bekerja di Unilever ya. Itu juga sama Bapak Ibu semua. Kayaknya malah nggak ada hari libur pada saat itu ya, karena kalau event tuh kita juga di weekend kebanyakan gitu ya. Hari-hari biasa ya kerja kayak biasa gitu, jadi kerja keras itu. Jadi kerja keras, kerja cerdas tuh udah saya lakukan gitu ya. Kalau kerja ikhlas kayaknya kok mengklaimnya nggak enak juga gitu ya. Apakah saya ikhlas? Saya nggak tahu juga ya, karena kan dapat gaji gitu ya. Tapi itu semua udah saya lakukan gitu, ya kan. Prinsipnya adalah time is money gitu. Pokoknya kalau mau uang lebih, ya keluarkan waktu lebih, keluarkan tenaga lebih, keluarkan pikiran lebih banyak. Kalau mau uang lebih, keluarkan waktu lebih banyak, keluarkan tenaga lebih banyak, keluarkan pikiran lebih banyak. Prinsipnya begitu. Sama, apalagi sekarang, saya kan ada di dunia bisnis gitu ya. Ini juga makin, seolah-olah makin benar gitu, prinsip time is money ini. Karena kan kita yang ngatur waktu sendiri. Kita atur waktu sendiri, kita atur segala-galanya sendiri gitu ya. Jadi kalau mau uang lebih banyak ya kerja lebih keras gitu ya. Karena kan kita nggak digaji. Kita dapat uangnya sesuai dengan waktu yang kita keluarkan. Pada saat itu seperti itu pemikirannya. Nah, sampai pada satu ketika Bapak Ibu semua, ini kejadiannya malah terbalik gitu ya. Malah terbalik. Jadi suatu ketika kami mengalami persoalan keuangan gitu. Kita mengalami persoalan keuangan, ya ada amanah, lalu penghasilan turun gitu ya. Sehingga akhirnya amanah-amanah ini ada beberapa yang nggak bisa terbayar. Mengalami persoalan keuangan. Nah, lalu kita pakai lagi tuh ilmu logika kami yang kemarin gitu ya, time is money gitu kan. Wah, berarti ini mungkin kita sekarang ini lagi berleha-leha gitu ya. Orang bilang tuh ini comfort zone katanya. Mungkin kita mengalami comfort zone. Ayo kita keluar dari comfort zone. Bikin lagi jadwal gitu ya, bikin pokoknya keluar kota ya, dalam sepekan tuh bisa 6-7 kota gitu kita jelajahi gitu ya di seluruh Sumatera Barat, bahkan kadang-kadang keluar dari Sumatera Barat. Kerja makin keras gitu, kerja makin keras, waktu yang diberikan makin banyak, kadang-kadang anak-anak tuh dibawa semua gitu ya, bayangin boyongan anak-anak kecil-kecil gitu ya, masih balita. Ya aduh, itu luar biasa deh ya, pokoknya kerja makin keras gitu. Sampai akhirnya kami berdua, saya sama istri tuh sampai drop gitu. Kita sampai drop, tapi ya demi uang lebih gitu ya. Karena mau banyak yang harus dibayar. Ya udah itu terpaksa dijalani, bahasanya gitu kan ya. Karena time is money.
ayo kerja keras gitu. Ya kan, apalagi kan Bapak Ibu semua mungkin pernah dengar tuh kalau ada ungkapan-ungkapan, wah jangan-jangan sekarang ini lagi ada di comfort zone ya kan. Coba dong ubah dong cara kerjanya gitu ya. Kalau kerja keras udah, sekarang kerja cerdas. Kalau kerja cerdas udah, harus kerja ikhlas gitu ya. Itu semua udah dilakukan. Tapi ya Bapak Ibu, uniknya justru semakin keras kami bekerja gitu ya. Semakin cerdas kita muter otak untuk bikin strategi kerja, kok malah nggak dapat tuh uangnya. Malah makin nggak dapat Bapak Ibu semua. Makin nggak dapat. Ada apa ini gitu? Ya, perasaan ini udah kerja lebih keras daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Udah nggak ada libur lagi, kerja kemana-mana gitu ya, bikin jadwal dipadetin. Kok malah nggak dapet? Nggak dapet Bapak Ibu semua. Ya, ini unik banget gitu. Nah, akhirnya kami ketemulah dengan ilmu mandiri rezeki gitu ya, singkat cerita ya. Udah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja habis-habisan lah gitu ya. Malah nggak ada hasilnya. Ini bertolak belakang gitu. Kita pikir dulu selama ini hasil turun karena udah berkurang gitu kerja kerasnya, udah masuk dalam comfort zone, atau cara-cara strateginya udah nggak cocok pakai lagi dengan kondisi sekarang. Harus diupdate lagi gitu ya, harus bikin what's next dalam pekerjaan gitu. Semua udah dibikin, perencanaan dibikin ulang gitu ya, strategi-strategi diatur ulang, waktu diberikan lebih banyak, uang diberikan lebih banyak, tenaga, pikiran, semua diberikan lebih banyak, tapi justru hasilnya malah nggak ada. Loh, jadi sebenarnya bagaimana gitu prinsip kerjanya? Ya itu sampai kami benar-benar berada pada titik terendah ya dalam hal ekonomi, karena ada amanah yang harus, ada hutang-hutang amanah yang harus dibayar, itu nggak terbayar karena penghasilan nggak cukup. Kaminya sakit-sakitan karena kecapean mungkin waktu itu ya. Jadi sebentar-sebentar nggak sehat, bentar-bentar nggak sehat, atau ganti-gantian, saya nggak sehat, saya sembuh, nanti anak nggak sehat, anak sembuh, nanti istri nggak sehat, begitu aja persoalannya. Nah, lalu kami dipertemukanlah oleh Allah dengan ilmu mandiri rezeki. Ya Bapak Ibu ya, di mana dalam ilmu mandiri rezeki ini tagline-nya adalah duduk diam, tenang, rezeki datang. Kok bisa gitu ya? Logika saya tuh sebenarnya di awal memberontak Bapak Ibu semua. Apa iya bisa? Saya aja yang udah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, nggak dapat tuh rezeki gitu ya. Apalagi kalau duduk-duduk diam gitu. Mana mungkin bisa dapat rezeki? Nah, disinilah ya uniknya ilmu mandiri rezeki Bapak Ibu semua. Saya karena Allah sudah atur sedemikian rupa, ada peristiwa secara ekonomi tadi ya yang drop, lalu kita ngerasa sudah melakukan kerja keras, kerja cerdas tadi dengan maksimal, tapi ternyata kok nggak dapat juga hasilnya. Saya sebelum ketemu mandiri rezeki sempat juga meragukan, apa iya memang harus bekerja keras untuk dapat duit? Kok saya udah kerja keras nggak dapat juga, gitu ya? Atau ada cara lain ya? Saya udah sempat kepikiran begitu tuh. Makanya waktu ketemu ilmu mandiri rezeki itu nggak terlalu terproteskan. Waktu ketemu ilmu mandiri rezeki cuma sedikit berpikir aja, apa iya ya, gimana caranya? Lebih gitu aja. Mungkin kalau Allah nggak bikin skenario kami jatuh secara ekonomi gitu ya, bisa jadi saya nggak akan dengan mudah terima ilmu mandiri rezeki. Tapi ya itu, Allah maha baik banget ya. Saya dibikin skenario sedemikian rupa sehingga akhirnya saya bisa jadi lebih mudah merangkul ilmu mandiri rezeki. Kok bisa duduk diam tenang rezeki datang? Ya bisa. Karena apa? Semua ada dalilnya. Ya, semua ada dalilnya Bapak Ibu semua. Nih ya, rezeki itu datangnya tiba-tiba, bukan sebab akibat. Ada di Quran Bapak Ibu semua. Ya, ini di At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nih ya, rezeki datang tiba-tiba dan bukan sebab akibat. Kalaupun dia sebab akibat, ya sebabnya karena takwa tadi. Ya, tapi itu pun juga Allah bilang akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan. Ya kan? Nah, di sini juga nih kaitannya dengan takwa. Orang takwa itu kan berarti orang-orang yang soleh gitu ya. Di sini ditekankan lagi di Quran surat Al-Anbiya ayat 105, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dipertegas lagi sama Allah nih, ya. Orang soleh itu kan adalah orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Di ayat yang di atas tadi di At-Tolak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar.
Nah, di Quran surat Al-Anbiya disebut lagi bahwa bumi ini akan Allah warisi kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Masya Allah ya. Nih, akad waris gitu. Bapak Ibu semua kan kalau terima surat warisan kan ya begitu ya. Saya wariskan rumah saya yang di sana untuk anak saya nomor 1. Saya wariskan sawah saya yang di kampung untuk anak nomor 2. Saya kan begitu. Nah, ini Allah udah tulis juga akad warisnya. Bahwa bumi ya akan diwarisi kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya. Hamba yang soleh itu yang bagaimana gitu kan? Nah ini, kita kan sering bilang bahwa, loh, Pak, kan rezeki udah ditakar sama Allah. Iya kan? Ya wajar lah betul kalau mana rezeki bilang duduk diam tenang rezeki datang. Karena kan rezeki mau ditakar sama Allah. Jadi kita tenang-tenang aja, nanti rezeki datang sendiri. Oke kalau memang begitu ya. Kalau memang Anda pegang seperti itu bahwa rezeki sudah ditakar. Sekarang tahu nggak berapa takaran rezeki kita? Berapa sih sebenarnya Allah nakar rezeki buat kita? Apakah rezeki yang sekarang ini udah takaran yang Allah kasih buat kita? Nah ini ya, Allah, kita tuh kalau mau buat takaran, ya, kita kalau mau buat benchmark gitu ya, tolok ukur gitu ya, itu tentu harus yang tertinggi, ya kan? Kalau memang betul rezeki kita sudah ditakar, apa patokannya gitu? Berapa takaran rezeki kita? Nah sebenarnya ini udah dijawab nih, ya di Quran surah An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini takaran rezeki nih. Kok bisa Pak takaran rezeki? Iya. Kita kan nggak tahu kan berapa takaran rezeki kita nih. Allah tuh kasih kita rezeki itu berapa banyak, kita nggak tahu. Nah, kita pakai tolak ukurnya adalah orang-orang sebelum kita yang pernah Allah kasih kekuasaan di muka bumi. Ya kalau kita mau ngambil yang paling top, ya siapa? Ya Sulaiman. Betapa beliau ya itu menguasai tidak hanya manusia dan harta, tapi juga menguasai makhluk-makhluk lainnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, ya itu Nabi Sulaiman. Patokan kita harusnya kalau rezeki kita dari Allah minimal ya 1/10 dari Nabi Sulaiman lah gitu ya. Tapi kok nggak sampai, nggak begitu gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini nih yang kita mau cari tahu, ya kan? Kalau Allah sudah janjikan bahwa orang-orang soleh akan mewarisi bumi, ya kan? Allah menjanjikan bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ada berapa ya? Beriman, mengerjakan amal soleh, ya, mereka akan berkuasa di muka bumi. Tapi kenapa sekarang kita kok seperti ini? Jangan boro-boro berkuasa gitu ya di muka bumi. Atas keluarga kita, atas hidup kita aja kadang-kadang kita nggak punya kuasa. Nggak berdaya gitu. Secara ekonomi nggak berdaya. Banyak hal kita nggak berdaya. Kok bisa begitu? Ya. Nah ini Bapak Ibu semua. Ya. Dan juga seperti ini. Kalau tadi adalah dalil bahwa kalau duduk diam tenang rezeki datang itu Allah kasih rezeki, ada dalilnya kan ya. Jadi mana rezeki itu bikin tagline itu nggak sembarangan Bapak Ibu semua, itu semua ada dalilnya. Ya, jadi dalil bahwa duduk diam tenang rezeki datang tadi adalah ini. Nih, ya. Quran surah At-Tolak ayat 23, lalu Al-Anbiya ayat 105 dan kemudian surat An-Nur ayat 55. Ini nih. Patokan bahwa duduk diam tenang rezeki datang. Ini Allah udah janjikan ini. Tetapi kita juga sama-sama tahu bahwa ada dalil untuk berikhtiar. Ya, perintah untuk berikhtiar. Seperti ini ya di Quran surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya kan? Lalu di Al-Jumu'ah, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Oh, ada perintah juga untuk bergerak, ya, untuk berikhtiar. Jadi seperti apa gitu? Tadi disuruh duduk diam tenang rezeki datang. Ini ada perintah untuk bergerak, untuk berikhtiar. Jadi sebenarnya bagaimana ikhtiar ini di dalam ilmu mana rezeki?
Di mana posisinya ikhtiar di dalam ilmu mandat rezeki? Nah, Bapak Ibu semua, ini ada contoh gitu ya. Ada contoh ilustrasi bagaimana posisi ikhtiar di ilmu mandat rezeki. Nah, ini contohnya nih ya. Ibarat gas sama rem. Ya, ibarat gas sama rem. Ini ada pedal gas, ini ada pedal rem, dan juga ada pedal rem tangan. Di sini juga ada nih beberapa mobil rem tangannya juga di kaki. Ya, jadi rem kaki ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau diibaratkan dengan gas sama rem, ikhtiar kita tuh adalah gas. Ini ikhtiar kita nih, ngegas gitu ya. Nah, lalu rem ini adalah dosa. Ya, nanti saya jelaskan di akhir. Dosa yang bagaimana gitu ya. Di sini nanti ada di sini akan berjalan fungsi mandat rezekinya nih di rem tangan ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita lagi mobil gitu ya, setir mobil, kita injek gitu pedal gas, kita injek dalam pedal gas. Tapi rem tangannya nggak kita turunin, masih dipasang rem tangannya. Atau rem di kaki ini masih kita injek, apa yang terjadi kira-kira? Boleh coba di chat. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita injek mobilnya, nggak jalan mobilnya. Apalagi coba? Kita udah injek pedal gas dalam-dalam, tapi rem tangan nggak kita turunin. Ini ada contoh ya, saya kasih lihat sebentar. Nah ini ya, contohnya ini. Tuh ya, ya injek gas nih, tapi rem juga tetap diinjek. Ya, ujungnya kan nih, nggak jalan mobilnya. Kalau waktu jalan tuh waktu dia ngangkat rem, baru dia mulai jalan mobil. Kita coba lagi, sekali lagi. Ya, lihat ini posisi kaki sama ininya. Nah ini ya di rem. Gas dalam tapi rem juga diinjek dalam. Nggak jalan mobilnya. Sekali ngangkat gas, jalan pelan-pelan. Tapi habis itu diinjak lagi remnya. Diangkat gasnya, diinjak lagi remnya. Akhirnya jalannya tersendat-sendat. Ya kan? Nah, apa yang terjadi gitu? Tidak hanya mobil itu nggak jalan atau jalannya tersendat-sendat, tapi juga mobilnya bakalan rusak secara jangka panjang. Ya kan? Kita injek gas tapi rem dipasang terus. Apa yang bakal rusak? Yang pertama pasti rem. Ya kan? Kanvas remnya mungkin habis atau bisa rontok gitu ya karena kepanasan. Apalagi kalau misalnya mobilnya manual, koplingnya bisa kena. Kalau mobil matic, maticnya bisa kena karena keputar di tempat gitu ya. Lalu apalagi ban cepat habis, ya kan? Pokoknya intinya secara jangka panjang mobil tuh bakal rusak kalau kita melakukan hal ini. Nah ini sama gitu Bapak Ibu semua. Ini sama dengan diri kita. Ya, selama ini kita tuh berikhtiar, injek pedal gas nih, dalam-dalam berikhtiar gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja pokoknya. Injek pedal gas dalam-dalam. Pergi pagi pulang malam, weekend masuk juga lembur. Non-stop pokoknya dihajar terus, kerja keras, injek terus pedal gasnya. Tetapi rem tangannya ternyata nggak diturunin. Apa rem tangannya ini? Ya ini, dosa Bapak Ibu semua. Dosanya nggak dilepasin gitu loh. Masih dipegang erat. Akhirnya apa? Ya mobil nggak jalan. Terus kita kecapean gitu ya. Seperti halnya saya tadi di awal. Capek, ngerasa udah kerja keras, udah kerja cerdas. Kok nggak dapet rezekinya? Saya salah apa lagi gitu? Pergi pagi, pulang malam, rubah strategi, bikin ini, bikin itu. Pokoknya apa yang orang bilang saya lakukan gitu ya. Yang disarankan saya lakukan. Rubah strategi. Bikin jadwal ke kota-kota, karena di luar kota akan lebih banyak audiens daripada di dalam kota. Oke, keluar kota. Apalagi? Supaya kamu nggak khawatir dengan anak bawa aja. Oke, anak dibawa. Apalagi gitu ya. Semua dilakukan, tapi kok nggak dapat rezekinya. Nah ini, pedal gas terus diinjek, tapi rem tangan nggak diturunkan. Akhirnya apa? Jalan di tempat. Sudahlah jalan di tempat, nggak jalan-jalan gitu ya, tersendat-sendat, mobil rusak. Sama, ini mental juga rusak Bapak Ibu semua. Secara psikologis, drop. Saya udah lakukan semua, tapi kok rezeki nggak dapet gitu ya.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Seperti yang di mobil tadi ini. Lalu, nah ini ya, tadi saya bilang ya, rem tadi itu adalah dosa. Di dalam ilmu magnet rezeki, dosa itu kita sebut dengan perisai rezeki. Ya, kita sebut dengan perisai rezeki, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki Allah itu udah berkah berlimpah. Ya, kalau kita belum dapat, bukan berarti rezeki itu nggak ada, tapi karena ada perisai. Rezeki udah berkah berlimpah. Kalau sekarang kita belum dapat, bukan berarti rezeki itu nggak ada, tapi karena kita pasang perisai. Ya, kalau rezeki itu diibaratkan dengan banjir, air bah, kita ada di bawah, atau kita ada di bawah air terjun gitu ya. Di atas tuh ada air terjun gitu. Kita turun ke bawah air terjun tuh. Kira-kira kita bakal basah atau enggak? Ada air terjun di atas, kita jalan ke bawah air terjun itu. Kita bakal basah atau enggak? Basah. Basah Bapak Ibu semua ya. Mungkin ada nggak yang punya pengalaman pernah ke ini air terjun Niagara yang di Amerika, ya? Itu ya, saya waktu itu, masya Allah, Allah kasih kesempatan saya waktu itu pernah ke sana sekali. Itu Bapak Ibu ya, kalau Anda pengen mendekat ke air terjun Niagara, itu kan kita pakai kapal tuh, ada kapal gitu ya pakai ini. Kita udah disiapin jas hujan tuh, yang full body. Karena apa? Belum sampai ke air terjun itu air udah di mana-mana gitu. Karena apa? Saking kuatnya air itu turun gitu ya, debit airnya besar, lalu angin kencang. Jadi debit air yang diturun tuh dibawa angin. Akhirnya jarak beberapa puluh meter dari air terjun itu aja, kita udah basah kuyup. Belum sampai ke air terjunnya loh, baru jarak beberapa meter aja gitu. Nah, rezeki Allah tuh lebih berlimpah lagi dari itu tadi. Ya. Harusnya tuh kita basah kuyup oleh rezeki Allah. Saking banyaknya, besarnya rezeki Allah kasih buat kita. Tapi kenapa di antara kita ada yang kering malah? Nggak basah sama sekali. Seperti tadi yang saya di Niagara tadi, pakai jas hujan, mungkin ada yang pakai payung. Sehingga air tuh nggak kena di kita. Kita pakai perisai. Perisai itu ya ada jas hujan, ada payung. Sehingga rezekinya tuh nggak jatuh ke kita nggak dapet. Ya mungkin kena ciprat-ciprat dikit aja gitu. Ya. Nah, ciprat-ciprat dikit itu ya, mohon maaf banget, itulah yang UMR, gaji UMR gitu ya. Atau gaji 10 juta, tapi kewajiban yang harus dibayarkan tiap bulan 20 juta. Akhirnya kan besar pasak daripada tiang. Ya, gaji 20 juta, tapi gaya hidup besar gitu ya. Gaya hidupnya sampai 25 juta. Akhirnya minus penghasilan sehari-hari. Itu tuh kalau kita pasang perisai. Cuma kena ciprat-ciprat dikit aja rezekinya Allah. Ya. Nah, satu-satunya jalan untuk mendapatkan air adalah kita buka penghalangnya. Buka payungnya, buka jas hujannya, barulah kita dapat tuh cipratan-cipratan rezeki tadi dari air terjun tadi. Perisai inilah yang disebut dengan dosa, Bapak Ibu semua. Dosa. Kenapa disebut perisai? Kenapa kita nggak sebut penghalang? Karena kan perisai itu kan konotasinya positif. Ya, coba kalau yang ada nonton ini Captain America gitu ya, atau serial-serial perang deh ya, yang masa-masa yang dulu-dulu masih pakai pedang, pakai tombak. Kan rata-rata tuh ada tombak atau pedang, di kirinya pasang perisai, ya kan? Perisai itu gunanya buat apa? Supaya nahan kalau ada yang mau nyabet pakai pedang, kita tahan pakai perisai. Lalu pedang masuk. Berarti kan perisai ini bagus. Di dalam film Captain America kan juga begitu. Perisai ini bagus, senjatanya yang melindungi dia. Karena bagus, maka dipegang erat-erat. Lalu kenapa perisai rezeki atau dosa itu disebut perisai rezeki sama amanah rezeki? Karena dosa ini kita cenderung sayang banget sama dosa ini. Kita pegang erat, kita nggak rela ngelepasinnya. Kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan terus-menerus, kita pegang erat, kita nggak rela ngelepasinnya. Makanya disebut perisai rezeki. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak mudah ya menemukan perisai rezeki. Karena apa? Karena kan ini adalah sesuatu yang kita anggap bagus. Sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap bermanfaat. Tapi ternyata dia adalah dosa gitu. Nah memang jadi nanti keseluruhan ilmu magnet rezeki itu kita akan membicarakan tentang perisai rezeki. Mencari apa sih perisai rezeki kita. Kita cari itu apa perisai rezekinya. Lalu kita membuka perisainya, proses membuka perisainya. Itulah ilmu magnet rezeki Bapak Ibu semua.
Kita mau cari apa perisai rezeki kita. Kenapa sekarang hidup kita nggak berkelimpahan? Kenapa hidup kita sekarang kok nggak mudah? Kok anak-anak selalu nggak sehat? Anak-anak nggak berprestasi? Istri nggak mau nurut? Suami nggak penyayang? Kenapa ya begitu ya? Nah itu pasti ada dosa kita, ada perisai rezeki kita. Dosa yang kita nggak sadar, yang selalu kita lakukan terus-menerus, saking nggak sadarnya kita seolah-olah sayang sama perisai itu. Ya, disinilah fungsi ilmu magnet rezeki. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya dan juga nanti itu yang di private training kita akan membahas bagaimana menemukan dan membuka perisai rezeki ini. Nah, dalam konteks rem tangan tadi ya, yang ini ya, Bapak Ibu semua, kita kembali ke sini ya. Jadi ikhtiar itu ibaratnya pedal gas ini. Ini ikhtiar nih. Kita tekan, kita injek, kita gas terus ya. Tapi ternyata ada dosa-dosa yang selalu kita lakukan, kita sayang, kita nggak mau lepasin. Ya, jadi ibaratnya kita menekan pedal gas, tapi rem tangannya nggak dilepas. Iya, ini yang terjadi nih, ya. Kita nggak jalan-jalan atau tersendat-sendat. Gitu ya, tuh ya, nggak jalan-jalan atau tersendat-sendat. Tapi begitu dilepas rem ya, kita lihat, rem dilepas langsung melaju. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda tanya, jadi kalau di dalam magnet rezeki, di mana tuh posisi ikhtiar? Seperti itu Bapak Ibu semua. Lepasin dulu perisai rezekinya, nanti Anda towel aja dikit tuh gas, udah loncat mobilnya. Iya kan? Coba deh Anda yang punya motor matic lah ya, yang punya motor matic. Kan kalau lagi mau starter tuh kan pencet rem dulu ya, pencet rem baru bisa starter. Ya kan? Nah, Anda puter gas, lepasin rem ya, kan baru jalan kan? Kadang-kadang puter gas tuh sedikit aja langsung loncat motornya. Ya, kalau rem nggak dipegang. Tapi kalau rem dipegang, kadang-kadang udah gas udah dalam, motor nggak jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Anda mau rezeki berkah berlimpah, makanya di dalam magnet rezeki kita bilang, udah nggak usah kerja. Duduk, diam, tenang, rezeki datang. Gimana caranya? Buka perisainya. Buka perisainya. Persoalannya adalah, Pak, perisai saya apa ya? Kayaknya kok saya nggak ada, kayaknya baik-baik aja gitu ya. Sama orang tua baik, di sana baik, saya nggak pernah korupsi, saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah, kayaknya nggak ada Pak perisai. Nah, ya, merasa tidak punya perisai rezeki itu juga adalah perisai rezeki. Langsung segera istighfar Bapak Ibu semua. Istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, kok saya bisa sampai nggak tahu apa perisai rezeki saya. Hidup kita yang sekarang, kejadian saat ini, ya, kalau kondisi sekarang sedang tidak baik, itu semua murni karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Sehingga sekarang Allah tampakkan nih gitu di dunia. Ada perisai rezeki Bapak Ibu semua, pasti ada. Pasti ada. Kalau enggak kita udah pasti berkelimpahan rezeki, karena dari Allah memang rezekinya udah berkelimpahan. Tapi kalau sampai sekarang hidup kita masih begini, pasti ada perisai rezekinya. Itulah PR kita. Kita cari tahu apa nih perisai rezekinya. Ya, 100 jurus berikutnya itu adalah cara kita menemukan dan membuka perisai rezeki. Nanti ada perisai rezeki dengan hubungan sesama manusia di terumbu karang. Ya, mungkin kita pernah membuat ibu kita menangis, kita pernah membuat ayah kita marah-marah, emosional, kita pernah membuat adik kita sedih, kita pernah membuat tetangga kita sedih, kita pernah buat istri kita menangis, kita pernah buat anak-anak kita nggak happy. Itu perisai dari hablum minan nas. Nanti dibahasnya di terumbu karang. Ya. Lalu ada lagi perisai-perisai lainnya. Contoh yang waktu saya bawakan sebelumnya ya, saya pernah bawakan tuh ada di jodoh gitu ya. Selama menunggu jodoh itu kadang-kadang kita ada perisainya, misalnya berpacaran. Ya, berpacaran, atau mungkin orang tua ngerasa anak udah umur 30, perempuan lagi, belum dapat jodoh. Ya kan, akhirnya sibuk nyari-nyari jodoh, sibuk mikirin gimana anaknya supaya cepat-cepat berjodoh gitu ya. Nah, itu juga perisai. Nah, 100 jurus itu nanti kita akan coba diarahkan gitu ya. Kira-kira perisai kita di mana nih?
Lalu bagaimana cara membukanya? Kalau perisai udah dibuka, kalau rem tangan udah diturunkan, itu pedal gas ditowel dikit aja, loncat tuh mobilnya. Tes deh ya, kalau yang di rumah ada punya mobil Matic ya, coba masukin ke gigi D ya, lepasin rem tangan, lepasin rem, coba towel dikit aja tuh pedal gasnya, pasti loncat mobilnya. Kira-kira gitu loh Ibu ya, analoginya. Perisai, cari tahu apa perisai kita. Ya, nih ini dalilnya nih, ini dalilnya Bapak Ibu semua. Quran surat Nuh ayat 10-14 ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya di ayat 11-nya, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lalu ayat 12-nya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Ini dalil Bapak Ibu semua. Kalau kita boleh lah ya, saya tantanglah Bapak Ibu semua. Coba cari dalam Al-Quran, ada nggak kalau kepengen harta yang banyak, kerja keras? Ada nggak ayat di Quran yang mengatakan bahwa jika engkau ingin harta yang banyak, kerja keraslah? Ya, ada nggak Bapak Ibu semua? Insya Allah nggak ada tuh. Yang ada ini ayat ya. Kalau mau harta, ini kan Allah spesifik banget nih bahasanya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anak. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kebun, ada sungai. Berarti apa? Passive income. Kebun kalau disampaikan ke sungai kan udah didiemin aja kira-kira gitu ya. Udah hidup sendiri tuh kebunnya. Spesifik, membanyakkan harta Bapak Ibu semua. Gimana caranya? Dengan minta ampun. Buka perisainya. Ketemu nih, ya Allah, iya saya selama ini selalu kasar sama anak-anak ya Allah. Sama istri juga saya nggak santun ya Allah. Itu perisainya rupanya. Langsung minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ubah perangai. Ya, ya kalau sama istri kan kita bisa. Kalau sama pasangan kita udah sama-sama dewasa, kita bisa ini minta maaf. Selama ini saya kasar ya, saya nggak santun ya sama kamu ya Allah, maafin ya, maafin abang ya, misalnya gitu ya. Nah kalau sama anak-anak, kalau mungkin anak-anak masih kecil-kecil, perubahan sikap kita tuh mereka akan bisa rasakan kok. Mungkin kita sering-sering memeluk mereka, lebih sering bermain sama mereka. Itu cara kita minta maaf sama anak-anak. Sama Allah kita minta ampun, langsung minta ampun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap hari ya Allah. Saya pikir saya lagi didik anak, saya pikir saya lagi didik istri. Dengan bersikap tegas, ya. Padahal mah bukan tegas, tapi galak, gitu ya. Kasar, ganas, gitu ya. Bukan tegas, tapi ganas. Kita pikir, ayo nak, kalau kamu nggak sholat, pukul pakai rotan, gitu ya. Malah ada saya dengar pengalaman gitu ya, karena mau nyuruh anaknya ngaji, itu anaknya kadang-kadang diikat di pohon, karena anaknya nggak mau ngaji, sampai diikat di pohon, sampai dia nggak minta ampun mau pergi mengaji. Dan itu anaknya anak perempuan. Masya Allah. Kita pikir kan kita nggak berbuat dosa ya. Kita kan lagi nyuruh anak kita ngaji. Tapi ini anak ini belum nyampe 10 tahun. Masih kecil. Masih usia SD. Kita suruh ngaji, dia belum mau karena dia lagi pengen main sama teman-temannya. Terus tiba-tiba kita ikat di pohon, kita sabet pakai rotan. Kita pikir kita lagi berbuat baik supaya dia mau ngaji, supaya dia mau terbentuk kebiasaan mengajinya. Padahal kita lagi berbuat dosa. Ya kita sama-sama ini Bapak Ibu ya. Tanyakan ke dalam hati kita, apa iya itu yang Allah yang Rasulullah contohkan dalam rangka yang katanya kalau udah 7 tahun tuh pukul itu. Enggak begitu. Rasulullah itu orangnya santun banget. Santun banget. Saya rasa enggak itulah maksudnya. Contoh itu contoh Bapak Ibu semua. Cepat mohon ampun sama Allah. Ya, lepas rem tangannya, turunkan rem tangannya. Bagaimana caranya? Dengan minta ampun sama Allah. Cari perisai rezeki kita. Kita bukan cari-cari dosa ya Bapak Ibu ya. Bukan mencari-cari kesalahan. Enggak. Tetapi saat kita minta ampun dan kita sadari apa kesalahannya, kenapa kita minta ampun, itu berbeda
energinya berbeda, secara psikologis juga akan berbeda. Contoh misalnya kita lagi merasa tidak ada persoalan gitu ya. Kita ke masjid selesai sholat, kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah 33 kali gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Itu udah bagus banget. Nah, tetapi kan arti istighfar itu kan kita minta ampun sama Allah. Apa? Kita minta ampun dari apa nih? Ya dari dosa, Pak, katanya. Ya dosa yang mana? Ya kan dosa saya banyak, pokoknya minta ampun aja gitu. Ya, oke. Saya nggak bilang itu nggak bagus. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Tetapi saya kasih analogi begini. Kita sudah bilang gitu ya sama anak kita misalnya. Nak, kalau udah jam 5 sore, berhenti mainnya. Pulang ke rumah mandi. Ya kan? Kita bilang seperti itu. Lalu tiba-tiba anak kita udah jam 5:30 ya, udah mau maghrib, nggak pulang-pulang tuh, masih main aja gitu ya, boro-boro mau mandi, di rumah juga gak ada gitu ya, nggak pulang-pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba pas dia pulang ke rumah, itu kita udah, ya kan, udah ada perjanjian bahasanya gitu ya, kita udah sampaikan ke anak kita udah diem, melotot gitu ya. Terus anak kita bilang, maaf ya Ma, gitu. Maaf kenapa? Ya maaf lah, pokoknya adek salah. Emang apa salahnya? Ya salah, pokoknya salah aja. Misalnya gitu jawaban anak kita gitu ya. Pokoknya adek salah deh. Ya kamu salahnya apa? Ya apa ya? Banyak sih, Ma. Pokoknya adek salah, adek minta maaf ya, Ma ya. Kira-kira apa perasaan Anda sebagai orang tua? Maafin adek ya, Ma. Kenapa? Ya adek salah. Emang apa salahnya? Ya banyak, Ma, gitu. Banyaknya tuh apa salah kamu? Sebutin salah satu. Ya apa ya? Pokoknya adek salah, Ma. Adek minta maaf sama Mama. Kan beda ya Bapak Ibu ya. Dibanding nih. Dia tiba-tiba ujuk-ujuk pulang jam 5:30 sore. Kita udah di depan rumah gitu ya, udah melotot. Terus dia, maafin adek ya, Ma. Kenapa? Ya adek tadi mainnya lupa waktu, sampai akhirnya pulang udah 5:30, belum mandi lagi nih gitu. Maafin adek ya, Ma ya. Besok insya Allah adek nggak ulang lagi. Tadi adek seru banget main sama teman-teman, akhirnya jadi nggak inget waktu. Tapi tadi tuh ya, Ma, begitu adek inget, udah 5:30, adek langsung cepet-cepet pulang kok, Ma. Adek tahu adek salah. Maafin adek ya, Ma. Gimana perasaan kita? Tentu lebih senang ya sama anak ini ya. Oh, dia ngerti ya bahwa dia melakukan kesalahan. Alhamdulillah. Dia ngaku salah. Tentu kita akan lebih terenyuh ya, Bapak Ibu ya. Lebih terenyuh. Ya udah, Dek. Besok jangan diulangin lagi ya. Sekarang kamu cepat pergi mandi, udah mau maghrib. Kita paling gitu aja kan? Nggak jadi marah-marah kan? Nah, begitu Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu gitu. Kenapa kita harus tahu apa perisai kita? Pertama itu. Yang kedua, kita kan mau berubah. Ya, kita mau berubah. Apa yang mau kita rubah kalau kita nggak tahu di mana titik kesalahannya? Coba Bapak Ibu pikir. Kita sadar nih kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan. Tapi apa dosanya? Karena kan habis minta ampun, namanya bertaubat, itu kan taubat itu sudah tidak mau lagi berhenti melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak mengulanginya. Betul nggak? Kalau kita nggak tahu perbuatan dosanya apa, siapa yang jamin besok lusa kita nggak akan ulang lagi? Kalau kita nggak tahu kok, bener nggak sih? Kita nggak tahu dosanya apa, siapa yang jamin besok lusa kita nggak akan ulangi lagi? Kita nggak tahu kalau itu dosa. Itu tuh perisai rezeki tuh. Makanya ini penting banget. Sampai-sampai ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu untuk mencari perisai rezeki dan membukanya. Dengan happy. Nah, ada catatan. Dengan happy, dengan bahagia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dengan bahagia. Karena Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun Bapak Ibu semua. Ya, mungkin dengan keseriusan hati Bapak Ibu semua, dengan ketulusan hati Bapak Ibu semua, ya Allah, hamba ini udah coba cari perisai rezeki hamba ya Allah. Tapi nggak ketemu ya Allah. Tapi hamba mohon ampun ya Allah, hamba pasti ada perisai ya Allah. Insya Allah tuh ya Bapak Ibu ya. Gitu aja Allah bisa terjun Bapak Ibu. Insya Allah. Tetapi kan kita kan mau berubah, itu yang saya bilang tadi ya. Kita kan mau berubah. Kita nggak pengen ngulangin kesalahan yang sama. Berarti kita harus tahu apa kesalahannya. Kita harus tahu apa perisai kita. Baru akhirnya kita buka. Dan kita berjanji sama Allah, kita nggak akan ulangin lagi. Dan kita mau ambil pelajaran dari perisai rezeki itu. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu kan udah atas izin Allah. Sudah rancangan terbaik dari Allah. Pasti ada hikmah
yang Allah kepingin kita ambil dari peristiwa itu. Katakanlah peristiwanya kita berbuat dosa yang nggak kita sadari, ya perisai rezeki tadi. Ternyata begitu kita sadari, kita minta ampun sama Allah, ya udah, kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Jangan ulangi lagi dan ambil hikmahnya. Mau belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu ya, Pak ya, Ibu ya. Jadi Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Memang kalau ngomongin perisai rezeki ini akan sangat panjang ya, karena kita harus tahu dulu hakikatnya gitu Bapak Ibu ya. Kita harus tahu dulu kenapa harus buka perisai rezeki. Kenapa disebut perisai rezeki? Kenapa bukan penghalang rezeki? Kenapa konotasinya positif? Perisai kan konotasinya positif. Nah itu tadi, kita kadang nggak sadar. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, kita sayang banget. Kita lakukan terus. Kita pegang erat tuh. Ternyata dosa gitu ya. Kita nggak sadar. Yuk sama-sama kita jadikan PR. Mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya yang akan mengkhususkan ini ya. Yang akan membantu Bapak dan Ibu semua dalam mencari perisai rezeki dan membukanya. Termasuk memang ada sesi-sesi offline seperti private training nanti. Insya Allah itu juga akan ada sesi buka perisai yang mendalam. Ya Bapak Ibu ya. Karena perisai yang paling dalam nih, itu tuh luka batin. Ya, luka batin yang kita nggak sadar, mungkin dari kecil, tapi kita tutup-tutupi terus, kita nggak sadar, kita pikir udah beres, ternyata belum beres. Ternyata itu mempengaruhi terus hidup kita sampai kita besar. Ya, hal-hal seperti itu yang mau kita cari tahu, yang mau kita buka. Ya. Bukan membuka aib, bukan Bapak Ibu semua. Ini kan kita bukanya di hadapan Allah. Kita mengakui kesalahan kita itu, kita mengakui dosa kita itu di hadapan Allah. Curhatnya sama Allah. Minta ampun sama Allah. Insya Allah Bapak Ibu semua, begitu kita turunin rem tangannya, kita injek gak sedikit aja, langsung tuh loncat mobil. Langsung tuh rezeki berkah berlimpah Allah berikan. Insya Allah ini janjinya Allah. Insya Allah. Kalau Bapak Ibu semua percaya sama apa yang disampaikan Allah di Al-Quran, percaya hakul yakin, mengimani itu, ya ini janji Allah. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan memberikan hujan yang lebat. Nah, hujan lebat ini kan juga kita udah banyak tahu bahwa hujan adalah rezeki. Hujan itu adalah rezeki. Apalagi ini konteksnya dulu ayat ini diturunkan di Jazirah Arab, di mana itu jarang hujan, cuacanya gersang gitu ya. Makanya kalau dibilangin membanyakan harta dan anak-anak dan mengadakan untuk kebun-kebun, itu pada masa Rasulullah, itu kebun-kebun itu mungkin impian yang luar biasa bagi orang-orang Arab. Karena rasanya nggak mungkin. Pasir semua di mana-mana. Gersang. Ya, aliran sungai nggak ada, hujan jarang-jarang banget. Gimana mau ada kebun? Ya, ada kebun kurma, tapi itu tok gitu ya. Kalau misalnya mau dibilang kebun-kebun buah-buahan, itu sangat luar biasa gitu ya pada saat itu, pada saat ayat ini diturunkan. Ya, kalau Bapak Ibu semua, kalau kita semua nih mengimani ini, ya udah lakukan itu. Lepas perisainya, buka perisainya, turunkan rem tangannya. Tapi kata Allah, mengapa kamu tidak percaya? Ya. Nah, ini yuk kita tanya ke dalam hati kita masing-masing. Percayakah kita? Hakul yakin 100% sama firman Allah ini. Kalau percaya 100%, praktekkan dong. Minta ampun sama Allah. Bukan kita makin kerja keras, bukan makin nambah jam kerja, bukan makin macam-macam lah gitu ya. Bukan itu. Tapi minta ampun sama Allah. Ya. Nah ini ya, jadi bagaimana sih sebenarnya ikhtiar sesungguhnya? Jadi Bapak Ibu semua, tidak ada hubungannya antara ikhtiar dengan rezeki. Ini sekali lagi ya Bapak Ibu, nggak ada hubungannya antara ikhtiar dengan rezeki. Nggak ada hubungannya. Bukan sebab akibat. Bukan sebabnya kita kerja keras lalu kita dapat rezeki, bukan. Nggak ada hubungan sebab akibat seperti itu. Tidak ada hubungannya antara ikhtiar dan rezeki. Ikhtiar itu adalah upaya manusia. Rezeki adalah ketetapan Allah. Ya. Ikhtiar adalah upaya manusia, rezeki adalah ketetapan Allah. Seperti ini nih ya, di surat Al-Ankabut ayat 60. Berapa banyak binatang yang tidak sanggup membawa rezekinya? Allah lah yang memberi rezekinya.
juga kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rezeki itu udah ketetapan Allah. Nggak ada hubungannya dengan ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan rezeki. Ya, kenapa? Karena rezeki adalah ketetapan Allah. Ikhtiar itu adalah amal soleh kita, Bapak Ibu semua. Itu adalah bentuk amal soleh kita. Seperti tadi ya, di surat yang saya sebutkan tadi ya, beramal soleh, beriman, bertakwa, beramal soleh. Itulah yang Allah warisi bumi, kekuasaan di bumi. Yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Nah, ikhtiar ini adalah bentuk amal soleh kita. Bentuk rasa syukur kita. Kita udah dikasih Allah kelapangan waktu. Kita udah dikasih Allah fisik, panca indera yang sempurna. Ya, kita gerakkan gitu ya. Kita bergerak, berikhtiar. Mencari ridhonya Allah. Makanya jadinya amal soleh kita. Tapi nggak ada hubungannya antara ikhtiar kita itu dengan rezeki. Enggak. Ikhtiar ini murni amal soleh, kita cuma minta ridho Allah. Rezekinya kan Allah udah atur. Ya. Nah, ini juga nih yang perlu diperhatikan. Bahwa dalam berikhtiar, itu harusnya kita berbahagia. Apa ikhtiar kita saat ini? Mungkin kita sekarang bekerja, berbisnis, ada usaha, buka warung, berdagang, sebagai pegawai negeri, pegawai bank, pegawai swasta, apapun bentuk ikhtiar kita saat ini, itu harusnya kita berbahagia. Jika kita sibuk ikhtiar tapi nggak bahagia, nah ini, jangan-jangan ya penyebabnya itu karena kita menggantungkan rezeki kita pada ikhtiar itu. Padahal ikhtiar itu bukan tempat kita bergantung. Artinya gini, kita merasa kalau saya pergi pagi pulang sore, buka toko dari pagi sampai sore, berarti rezeki saya bakal berlimpah. Banyak pelanggan datang, bakal bisa naik haji nih dalam waktu setahun. Kita pikir begitu, sibuk buka toko dari pagi sampai tengah malam, pengen cepet-cepet nabung hajinya supaya cepet terkumpul. Kalau saya buka toko dari pagi sampai tengah malam, kan peluang rezekinya terbuka lebar tuh. Lebih cepat saya bisa nabung, lebih cepat saya bisa berangkat haji. Pikir kita begitu. Kita pikir ikhtiar kita itu yang membawakan rezeki. Nah, kalau begitu keadaannya Bapak Ibu semua, itulah kenapa pada saat kita berikhtiar kita nggak happy. Kita nggak bahagia. Malah cenderung terbebani. Capek gitu ya. Kok kerja nggak selesai? Yang pegawai mesti bangun dari subuh itu nggak bisa istirahat. Harus langsung segera mandi. Pakai pakaian, pakai seragam, karena apa nanti jam 7, setengah 8 udah harus fingerprint, udah harus, sekarang udah ada yang absennya pakai wajah, nggak bisa lagi titik absen sekarang ya. Kok gini amat sih kerja gitu ya. Ada lagi yang kerja kayak saya waktu itu di IO gitu ya. Sampai kadang-kadang, mohon izin, mohon maaf saya sebutkan gitu ya. Kadang-kadang muncul gitu dalam lisan kita gitu. Gini amat sih cari duit gitu ya. Kadang-kadang sampai begitu tuh lisannya. Nauzubillah. Nggak happy kita mengerjakan ikhtiar kita itu, tidak happy karena kita sangka dari ikhtiar kita itulah kita dapat rezeki. Lebih nggak happy lagi pada saat kita ngerasa sudah bekerja keras ya di ikhtiar itu, rezekinya gitu-gitu aja gitu. Lebih nggak happy lagi ya, lebih nggak bahagia lagi hatinya. Ya Allah, udah kayak gini banget, kerja keras, banting tulang, peras keringat ya. Apalagi tuh bahasanya dulu tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Segini-gini aja, makin gak bahagia hidup. Kenapa? Karena kita gantungkan rezeki kita pada ikhtiar tadi. Padahal ikhtiar itu bukan tempat kita bergantung. Tetap semua hanya, kita tuh cuma minta ridhonya Allah Bapak Ibu semua. Kalau Allah udah ridho ya. Aduh tuh rezeki berkah berlimpah mah. Karena sampai ditolak-tolak, aduh udah ampun ya Allah, cukup ya Allah rezekinya. Sampai gitu Bapak Ibu. Nah ini ada satu lagi ya. Dari Imam Ibnu At-Tailah, menulis kitab Hikam, mengatakan bahwa jangan risaukan apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Tapi risaukanlah kalau kita lalai terhadap kewajiban yang dibebankan terhadap kita. Nah itu, rezeki itu bagiannya Allah. Nggak usah kita pusingin gitu loh. Itu bukan bagian kita. Makin kita memusingkan rezeki, makin nggak bahagia. Karena emang nggak bakal sampai, Bapak Ibu semua. Ini nih, manusia tuh, kita nggak bakal sampai kalau kita ngurusin rezeki. Itu tuh bagiannya Allah. Biarkanlah itu menjadi bagiannya Allah.
bagian kita adalah mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan sebagai bagian dari amal soleh. Sekarang kita bikin sederhana aja deh Bapak Ibu. Waktu kita makan, saya nggak ada contoh ya. Waktu kita makan nih, kita masukin makanan ke dalam mulut. Terus kita kunyah. Ya kita kunyah, kita telan. Waktu kita telan, kita pusingin nggak? Aduh nanti pas ditelan masuk nggak deh ya? Lewat nggak tenggorokan ya? Jangan-jangan nggak lewat tenggorokan. Aduh pas udah lewat tenggorokan, masuk nggak ya ke lambung? Aduh udah masuk ke lambung, nanti gimana nih? Asam lambung saya cukup nggak ya untuk mencerna makanan ini? Aduh udah pas udah dicerna makanannya, bisa nggak ya nanti itu semua dibagi-bagi gitu ya? Ada yang apa jadi tenaga, ada yang jadi cadangan energi, ada yang segala macam, ada yang dibuang ampasnya. Nanti gimana nih kerja dalam perut, beres nggak ya? Aduh nanti masuk nggak ya ke usus besar, macam-macam kan? Pernah nggak kita merisaukan hal itu? Kan nggak pernah ya, makan mau makan aja gitu ya. Tahu-tahu yang lapar jadi hilang gitu ya, yang tadinya lemes jadi semangat. Terus besok-besok udah dibuang lagi ampas-ampasnya. Kan gitu aja kita ya. Kita nggak pernah merisaukan. Karena apa? Karena kan sudah ada malaikat-malaikatnya Allah nih yang ngatur di dalam nih. Makanan tuh dibawa lewat tenggorokan, terus sampai ke lambung. Di lambung itu dikeluarkan asam lambung yang cukup. Karena kan kalau asam lambung dikeluarkan berlebihan, nyesek, ya kan? Kena mah lah. Dikeluarkan asam lambung yang cukup, ya. Diproses itu makanan, dibagi-bagi. Ada yang jadi ampas, ada yang jadi energi, ada yang jadi cadangan energi, macam-macam. Ada vitamin mineralnya, ada yang masuk lewat darah, ya. Dibagi-bagi itu udah diatur semua sama Allah dalam sini, dalam tubuh kita ini, kita nggak perlu risau lagi. Nah, Bapak Ibu semua, pernah nggak kita bersyukur atas ini semua? Bahwa Allah udah bikin sempurna banget sistem kerja tubuh kita ini. Kalau kita berpikir itu aja ya udah. Jadikanlah ikhtiar kita tuh sebagai bentuk amal soleh. Kita bersyukur sama Allah dijadikan tubuh ini sempurna. Ya, makan tinggal makan, minum tinggal minum, nggak perlu musingin. Minum kopi nih, minum air warnanya hitam, kopi. Kok keluar nggak warnanya hitam pipisnya? Pernah nggak dipusingin tuh? Minum kopi warnanya hitam. Kok keluarnya nggak hitam? Sebegitu canggihnya teknologi Allah di dalam tubuh kita ini. Pernah nggak kita bersyukur atas itu? Nah, coba mulai sekarang kita syukuri itu dalam bentuk apa ya? Salah satunya mungkin amal soleh kita yang ikhtiar tadi. Kita berikhtiar dengan maksimal, kita berikhtiar dengan baik gitu ya. Dengan harapan Allah ridho dengan ikhtiar yang kita lakukan ini. Allah ridho, ya Allah, ikhtiarnya hamba lakukan ya Allah dalam rangka beramal soleh untukmu ya Allah. Jadikanlah ikhtiar hamba ini menjadi amal soleh hamba ya Allah. Bentuk rasa syukur hamba atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Akhirnya apa? Ikhtiarnya jadi happy, ya kan? Ya kita tahu. Kita melakukan ikhtiar ini adalah untuk Allah. Karena apa yang udah Allah beri dalam hidup kita itu udah luar biasa banget. Kita nggak bakal bisa bales. Kita nggak bakal bisa bales. Boro-boro kita mau mengharapkan pahala tuh nantinya. Dengan apa yang sudah Allah beri ke kita aja tuh kita nggak bisa bales, Bapak Ibu semua. Makanya jadikan ini sebagai amal soleh. Kita nggak usah risaukan rezeki. Allah udah atur rezeki. Yang kita perlu risaukan adalah keridhaan Allah terhadap kita. Bagaimana Allah ridho? Ya kita lakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Supaya Allah ridho sama kita. Kalau Allah udah ridho sama kita, Allah ridho membukakan rezeki yang berkah berlimpah untuk kita sekeluarga besar. Masya Allah. Udah cukup. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah dirisaukan. Fokus kita sekarang adalah bagaimana? Duduk diam, lepaskan perisai rezeki. Itu fokus kita sekarang. Bukan lagi nginjek-nginjek gas tuh. Ya, kita nggak lagi nginjek-nginjek pedal gas dalam-dalam. Kok nggak jalan-jalan nih, di gas, nggak jalan-jalan gitu ya. Kita nggak itu lagi fokusnya. Fokus kita adalah lepaskan rem tangannya. Udah nyalain mobil, lepaskan rem tangannya. Ya. Bekerja dan berbisnis itu hanyalah upaya kita untuk menyempurnakan amal. Nah ini kita mungkin bahas lagi nanti di terumbu karang. Bagaimana kita menyempurnakan amal menggunakan ilmu terumbu karang dari mana rezeki. Bekerja dan berbisnis, berdagang, itu cuma upaya kita untuk menyempurnakan amal. Ya. Saat kita sudah lepaskan rem tangan, maka tidak perlu injak dalam-dalam pedal gas. Maka kendaraan akan langsung melaju. Gitu tuh.
Bekerja dan berbisnis adalah upaya kita untuk menyempurnakan amal. Makanya saya, Bapak Ibu semua, saya begitu tersentuh ya dengan slogannya Dinar Khairul Razikin. Ya. Di dalam Dinar Khairul Razikin itu kita tuh dibilang begini. Untung itu belum tentu berkah. Tapi kalau udah berkah, udah pasti ditolong sama Allah. Untung belum tentu berkah. Tapi kalau udah berkah, sudah pasti ditolong sama Allah. Jadi kita berbisnis, berdagang, berusaha, bekerja, bukan mau cari untung, tapi mau cari keberkahan. Ya, karena kalau udah berkah, kita ditolong sama Allah. Gimana contoh ditolong sama Allah? Ya lagi butuh uang ya, anak besok harus bayar SPP sekian juta. Malam ini uang belum ada, udah mau jam 10 malam nih, uang belum kelihatan. Dari mana datangnya uang berapa juta itu buat bayar SPP? Tiba-tiba mak duduk besok pagi, ada yang nganterin duit. Ya. Bilangnya, nih, saya kok semalaman kepikiran gitu. Saya emang udah lama pengen bersedekah, tapi bingung kemana. Kayaknya kamu lebih cocok insya Allah. Terima ya sedekah saya, jumlahnya sama dengan yang mau kita bayarin untuk uang sekolah anak kita. Itu tuh contoh ditolong sama Allah. Ya. Jadi kita kerja tuh udah nggak cari untung lagi ya. Nggak cari untung, nggak mikirin gaji, nggak mikirin naik pangkat, nggak mikirin naik jabatan, nggak mikirin popularitas, nggak mikirin macam-macam. Kita cuma pengen cari keberkahan. Mencari ridho Allah. Jadi Bapak ya, sekali lagi ya, kalau kita sudah lepaskan rem tangan, maka tidak perlu injak dalam-dalam pedal gas, kendaraan akan langsung melaju. Masya Allah ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini ada tagline yang juga sangat luar biasa ya. Kalau orang nggak kenal sama Allah dan dia mau uang yang banyak, dia akan bekerja. Lalu dia menjadi seorang workaholic. Mohon maaf, gila kerja gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu bahasanya ya. Gila kerja gitu, tergila-gila sama kerja. Workaholic. Wah kerja. Nggak cukup kerja keras, kerja cerdas. Nggak cukup kerja cerdas, kerja ikhlas. Nggak cukup kerja ikhlas, kerja nggak tahu lagi apa as-as berikutnya ya. Workaholic. Mau uang banyak, workaholic. Tambah jam kerja, tambah strategi, tambah mitra kerja, tambah ini, tambah itu, wah macam-macam. Tetapi kalau orang kenal sama Allah, dia mau harta yang banyak, mau uang yang banyak, mau rezeki, dia minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang taubaholic. Bahasanya saya mohon maaf nih, mungkin agak kurang positif tapi itu yang menggambarkan gitu ya. Tergila-gila sama taubat. Gitu. Pokoknya bawa aja mau taubat aja. Ya. Akhirnya dia apa? Dia berhati-hati sama dosa. Misalnya nih, agak-agak menghardik anak sedikit langsung astagfirullah. Kok anak saya hardik gitu ya? Kok anak saya marahin? Astagfirullahaladzim ya Allah. Berhati-hati banget. Ya. Istri nggak ingat bikinin kopi pagi-pagi langsung, kamu gimana? Saya kan udah biasa tiap pagi ngopi. Ini udah mau terlambat nih masuk kantor gitu ya. Langsung pas perjalanan ke kantor, astagfirullah. Kok tadi sama istri kasar banget? Ya Allah. Padahal saya pergi ini lagi mau beramal soleh. Ini amal soleh di rumah malah saya hancurkan gitu ya. Astagfirullah. Langsung telepon istri. Mami minta maaf ya, tadi papi nggak sengaja. Papi tadi emosional. Gitu ya, langsung istighfar, langsung terus minta ampun. Gitu. Kalau orang kenal sama Allah, dia mau rezekinya lancar, minta ampun. Akhirnya menjadi seorang yang taubaholic. Dikit-dikit minta ampun, dikit-dikit minta ampun, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit. Pokoknya dia akan selalu berhati-hati sama dosa. Selalu berhati-hati terhadap dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya, dia di mana rezeki kan duduk diam rezeki datang. Tetapi kan juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus berikhtiar keluar gitu ya. Betul Bapak Ibu semua. Nah inilah posisi ikhtiar dalam ilmu mandat rezeki. Kita berikhtiar bukan untuk mencari rezekinya, bukan untuk menjemput, ya menjemputnya mungkin masih cocok lah ya kata-katanya ya. Tapi kita berikhtiar tuh lebih kepada itu adalah amal solehnya kita. Kita sedang beramal soleh. Nah kalau mau beramal soleh tentu maksimal dong. Kita pengen yang maksimal dong. Ya, kalau kita mau beramal soleh, tentu kita pilih beramal soleh yang maksimal. Benar nggak? Siapa yang pengen amal solehnya maksimal?
Nah, Bapak Ibu semua, maksimallah Anda di bidang Anda sekarang ini. Anda sebagai seorang pedagang, seorang pegawai negeri, seorang pebisnis, maksimalkanlah ikhtiar Anda. Karena ikhtiar itu adalah amal soleh Anda. Berarti maksimalkanlah amal soleh kita. Berikan segenap tenaga, pikiran untuk amal soleh kita itu. Ya, untuk amal soleh kita itu. Karena apa? Karena kita kepingin beramal soleh yang maksimal. Kita udah nggak bekerja untuk cari duit lagi. Kita udah nggak bekerja untuk naik pangkat lagi. Ya, kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, ikhtiar kita sehari-hari itu untuk mencapai ridho Allah. Ya kan? Akhirnya, kalau pekerjaan sehari-hari itu sudah menjadi amal soleh buat kita, nggak ada lagi tuh nggak happy. Bahagia banget. Orang hari ini lagi mau beramal soleh kok. Kita tahu persis saat kita beramal soleh dengan maksimal, Allah ridho sama kita. Akhirnya kehidupan kita ditolong sama Allah. Kita tahu persis. Happy akhirnya kita. Ketemu klien komplain, mohon maaf Bapak, iya memang saya yang salah. Saya perbaiki ya Pak ya proposalnya. Begitu happy. Dimarahin sama bos, ya Allah bos, iya benar saya yang salah bos. Maaf ya bos ya, nanti saya perbaiki ya kerjaannya, gitu. Nggak usah dimasukin ke hati ya, karena kita tahu ini adalah bentuk amal soleh kita. Ya, nah nanti tuh yang hablum minan nas tuh ada di ilmu terumbu karang. Nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Bagaimana tuh kita ngelepas rentangan, ya, membuka perisai rezeki dari sisi hablum minan nas. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak bingung lagi sekarang ya. Sekarang kita nggak bingung lagi apa sih posisi ikhtiar di dalam ilmu mandiri rezeki. Bagaimana seharusnya kita berikhtiar, ya kan? Jadi akhirnya Bapak Ibu semua kerja dikit aja gitu ya, ditowel dikit aja gas tuh, sedikit aja gitu. Kerja sedikit aja, rezeki langsung datang berlimpah ruah. Tetapi apa bahasanya ya? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita banyak kita habiskan dalam rangka membuka perisai. Ya, buka perisai. Untuk minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang pasti yaitu di atas sajadah, di mihrab-mihrab kita. Itu udah pasti banget. Udah pasti banget itu. Lalu yang kedua, saat kita beramal soleh tadi saat berikhtiar. Contoh mungkin kita kok bikin bos marah, kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Hari ini aku kok bikin bos marah. Ya Allah. Langsung istighfar, ya, minta ampun. Sama bos juga langsung minta maaf. Atau kita kok tadi kok agak kasar sama OB karena kita buru-buru. Aduh, kamu kok ngepel begini sih sampai jatuh nih gara-gara pel. Kalau ngepel tuh yang kering dong, jangan basah-basah. Langsung astagfirullah. Kok tadi kok marah-marah sama OB, dia kan nggak salah. Saya yang salah, orang dia lagi ngepel kok saya lewat depan dia. Wajar lah kalau saya jatuh. Akhirnya kita taubah kholik. Ya, Bapak Ibu ya. Gitu, udah minta ampun ya sama Allah. Begitu bergerak sedikit, langsung. Nah gitu ya. Di dalam mana rezeki, kalau duduk diamnya aja rezeki datang, apalagi kita bergerak. Nah itu akhir kesimpulannya. Kalau duduk diamnya aja rezeki datang, apalagi kalau kita bergerak. Ya seperti tadi ya perintah Allah, saat selesai sholat Jumat bertebaranlah. Ya bertebaranlah. Kalau saya boleh bahas sedikit tadi ya, sebentar, mohon maaf. Lihat nih ya bertebarannya, kita lihat nih. Yang Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bertebaran kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Bukan kerja ya. Bukan dibilang cari rezeki atau cari harta ya. Carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah tuh ya. Jadi begitu kita bertebaran, berikhtiar tadi, kita bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat rezeki, tapi untuk mencari karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Gitu. Masya Allah. Ya Bapak Ibu ya, jadi semuanya sebenarnya saling melengkapi. Ya, ayat Allah itu tidak saling berlawanan, enggak, saling melengkapi. Jadi sekarang kita udah tahu ya rahasianya dari mana rezeki adalah tadi itu ya, taubah kholik. Ini rahasianya. Duduk diam rezeki datang.
Kalau duduk diamnya aja rezeki datang, apalagi kalau kita bergerak. Nah, gitu kira-kira. Oke. Demikian ya Bapak dan Ibu semua yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf banget. Tidak mudah ya menyampaikan materi ini, karena kita sifatnya kita mau membalikkan apa yang selama ini kita ketahui gitu ya. Karena saya juga pengalamannya juga di saya nggak mudah. Tapi saya berusaha mencari perumpamaan, kata-kata supaya ini bisa meresap ya ke dalam kalbu kita bisa resapi, kita bisa sama-sama dalami lagi gitu ya. Betul nggak sih seperti ini? Lalu bagaimana langkah saya selanjutnya gitu ya? Harapan saya seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu semua murni kesalahan saya. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, itu semua murni datang dari Allah. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini juga, ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Nasihat buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat buat kita semua di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita masih ada waktu sedikit. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau menanggapi mungkin, atau ingin ada yang ditanyakan, mungkin belum jelas, silakan. Mungkin melalui chat atau langsung berbicara dengan kami. Oke, sebelumnya saya mau buka kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari Pak Hernawan, beliau minta mohon tampilkan kembali slide yang judulnya Fokus Kita Sekarang. Oke. Nah ini ya. Nah ini ya, fokus kita sekarang adalah duduk diam, lepaskan perisai rezeki. Ini fokus kita sekarang. Duduk diamnya ngapain? Jadi kita bukan duduk diam tenang-tenang gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya, bukan duduk diam tenang-tenang, enggak. Duduk diamnya ngapain? Duduk diam, tenang, rezeki datang. Duduk diamnya untuk mencapai ketenangan. Bagaimana kita bisa mencapai ketenangan? Ya dengan menyerahkan segala sesuatunya pada Allah. Kita nggak pegang lagi tuh ya. Kita lepaskan semua sama Allah. Bagaimana cara lepas? Ya itu dengan melepaskan perisai rezeki. Ya jadi gitu ya. Jadi duduk diam dalam ilmu mata rezeki itu seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang dikerjakan. Duduk diamnya itu kita melepaskan perisai rezeki. Sampai hati kita tenang, sampai kita merasa bahagia. Ya Allah, selama ini ya Allah, betapa karuniamu ya Allah terhadap diri hamba, keluarga hamba, anak-anak hamba ya Allah, banyak sekali. Kok hamba malah zolim terhadap diri sendiri? Ya gimana kita nggak zolim terhadap diri sendiri Bapak Ibu semua? Kalau kita dikasih Allah kelapangan waktu, kita dikasih Allah pikiran yang cerdas, ya dikasih Allah keilmuan yang baik, tapi kita nggak maksimalkan. Kita malah ya tenang-tenang aja mungkin kita di rumah nggak ngapa-ngapain, kerja sekedar kerja gitu ya, nggak memaksimalkan potensi yang Allah kasih. Bukankah itu zolim terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan pada diri kita? Ya Bapak Ibu, jadi sekarang kita harus berusaha keras memaksimalkan potensi. Ya kita buka perisai, lalu di dalam ikhtiar kita berusaha memaksimalkan potensi yang Allah udah kasih. Allah udah kasih kecerdasan, Allah udah kasih kesehatan yang prima, Allah udah kasih fisik yang sempurna. Kita maksimalkanlah anugerah Allah itu untuk berikhtiar, beramal soleh yang maksimal. Supaya apa? Ya supaya kita bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Bisa jadi dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita, dalam kerjaan kita di kantor, kontribusi kita tuh bisa jadi manfaatnya besar buat umat. Ya, bisa jadi manfaatnya besar buat umat. Contoh misalnya Bapak Ibu semua jualan kurma. Ya kan, jualan kurma, pastikan kurma-kurma kita tuh semua dalam kondisi yang baik, ya kan? Masih segar, bersih, higienis. Sehingga orang-orang yang beli itu nanti insya Allah dapat keberkahan, dapat kesehatan dari memakan buah kurma ini. Bukankah itu juga jadi manfaat kita nih? Dengan potensi yang kita punya, kita usahakan dagangan kita ini kondisinya baik, ya halal, packagingnya juga baik, karena kita mau memuliakan orang lain. Ya, kita pastikan semuanya higienis sehingga sampai ke tangan konsumen kita baik juga untuk dia. Bukankah itu kita sedang memaksimalkan potensi yang Allah kasih dan kita sedang bermanfaat untuk orang banyak? Itu lewat ikhtiar kita sehari-hari.
lewat pekerjaan kita sehari-hari. Anda, apalagi Anda yang mungkin kerjaannya berkaitan dengan orang banyak, sebagai customer service mungkin, ya kan, pelayan di kantor-kantor pemerintah, ya kan, di kantor camat, di kantor lurah. Anda menjadi seorang ketua RT, ketua RW. Maksimalkan tuh potensi yang Allah kasih ke kita untuk melayani umat. Demi apa? Demi ridho Allah. Karena ini adalah amal soleh kita. Ya, jadi bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Oke ya, ini fokus kita sekarang. Pak Hasanuddin, Bapak di mana, Pak? Saya di Sulawesi Barat, Mamuju. Masya Allah, di Mamuju. Yeah. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Durian. Bersama sahabat-sahabat yang lagi live sekarang. Ini Pak, Alhamdulillah pencerahannya tadi sangat luar biasa, Pak. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Nah, 1-2 hari ini saya betul-betul agak pokoknya kayak terombang-ambing, kok begini banget, begini banget. Padahal saya sudah punya ini, Pak. Nah, sudah punya bukunya, buku Magnet Rezekinya. Makanya saya tadi mendengar pencerahan Bapak itu luar biasanya, itu kayak terbuka kembali semua. Oh, ternyata begitu. Nah, saya mau tanyakan di sini, Pak, istilahnya mohon diulang lagi, itu yang istilahnya apa itu? Bekerja itu istilahnya untuk mencari keberkahan sampai ikhtiar. Ikhtiar itu adalah menjalankan amal soleh, Pak. Iya, betul, Pak. Nah, ya. Kalau bisa biar tambah pelong rasanya itu tolong diulang kembali yang mulai dari situ kali sedikit saja, Pak. Oke, baik Pak. Baik. Saya coba share lagi ya. Ini sebelumnya saya minta terima kasih ucapkan kepada Pak Durian dan teman-teman lainnya, salam kenal dari saya. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi memang ikhtiar itu adalah upaya manusia, karena kan kita sudah sama-sama tahu bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Ya kan? Jadi yang kita lakukan sehari-hari begini. Maksudnya adalah begini, selama ini kan mungkin kita berpikir bahwa dengan bekerja ini barulah kita dapat duit. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Kita kecilkan ya Pak ya, lingkup rezekinya terhadap harta lah katakanlah gitu ya, materi. Lingkup rezekinya kita kecilkan di situ. Karena kan sebenarnya rezeki sangat luas ya. Kita katakanlah begitulah. Jadi kalau saya nggak kerja, nggak keluar, nggak dapat duit, nggak bisa makan kan gitu. Kebanyakan kan seperti itu pemikirannya. Berarti dia menggantungkan rezekinya pada ikhtiarnya itu tadi, pada pekerjaannya. Padahal sebenarnya nggak begitu, karena tidak ada hubungan antara ikhtiar dan rezeki. Jadi ya ikhtiar aja gitu kira-kira. Kerja ya kerja aja. Jangan berharap dari kerja itu dapat rezeki. Itu satu. Ikhtiar ya ikhtiar aja. Jangan berharap dari apa yang kita kerjakan itu, dari ikhtiar kita itu kita mendapatkan rezeki. Karena apa? Karena sejatinya rezekinya udah Allah tetapkan. Nah, yang kita harapkan apa dari ikhtiar itu? Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Ikhtiar kita tuh menjadi amal soleh, sehingga amal soleh ini Allah perhitungkan, Allah terenyuh dalam tanda petik gitu ya. Allah terenyuh melihat ikhtiar kita itu, melihat amal soleh kita itu, sehingga akhirnya Allah ridho terhadap kita. Allah meridhoi kita mendapatkan rezeki berkah berlimpah. Allah meridhoi kita mendapatkan anak-anak keturunan soleh-soleha. Allah meridhoi kita mendapatkan istri yang soleha. Allah meridhoi kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah itu yang kita kejar. Allah meridhoi kita. Gitu ya Pak. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan antara ikhtiar dengan rezeki. Ikhtiar adalah upaya manusia. Ikhtiar aja. Rezeki adalah bagiannya Allah. Rezeki adalah ketetapannya Allah. Gitu ya. Dalam berikhtiar, kita jadikan ikhtiar kita itu sebagai amal soleh. Nah, kalau sudah menjadi amal soleh, seharusnya di dalam menjalankan ikhtiar kita sehari-hari kita tuh berbahagia. Karena kita tahu kan ini amal soleh kita nih.
gitu ya. Dan Allah selalu, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu sayang banget kalau ngelihat hambanya itu berlomba-lomba dalam beramal soleh gitu. Kira-kira begitu. Sehingga harusnya dalam berikhtiar, katakanlah ikhtiar itu adalah mungkin pekerjaan kita sekarang. Apa pekerjaan kita sekarang? Mungkin kita sebagai guru, sebagai pebisnis, pengusaha, punya warung, berdagang online, ya kan? Apapun itu, seharusnya kita selalu happy gitu. Bahagia aja bawaannya. Pas buka warung, bahagia, ya Allah, hari ini Engkau berikan lagi hamba kesempatan, ya Allah, untuk bisa beramal soleh lagi, ya Allah, dengan bisa buka warung. Kan gitu ya? Lagi buka warung, buka tempatnya satu-satu, menata lagi barang-barang yang ada di warung, happy gitu. Sambil salawatan ya, la ilaha illallah. Waduh, pokoknya happy aja bawaannya. Begitu ada yang datang, Masya Allah, kesempatan nih gitu ya, untuk bisa berhablum minannas. Wah, kesempatan nih. Gitu. Nah, nanti yang saya bilang kesempatan berhablum minannas sebenarnya nanti ada lagi kan di terumbu karang. Ya, di terumbu karang. Wah, ini terumbu karang, ini rezeki saya nih, kesempatan gitu. Ya, jadi akhirnya kita akan selalu berbahagia dengan apapun yang kita lakukan. Karena kita tahu, dapat nggak dapat duit gitu ya. Naik tidak naik gaji. Ya. Dapat jabatan ataupun nggak dapat jabatan. Dapat omset ataupun nggak dapat omset. Pokoknya bahagia aja. Karena tujuan kita berikhtiar bukan buat dapat omset. Tujuan kita berikhtiar bukan buat dapat duit. Tujuan kita berikhtiar bukan buat naik jabatan. Tetapi untuk menjadikannya sebagai amal soleh sehingga kita bisa dapat ridho Allah. Nah gitu kira-kira, penekanannya di situ. Jadi Bapak Ibu semua, kita sama-sama cek. Kalau besok dalam berikhtiar kok kita rasanya tidak bahagia, kita cek. Ya, bukan karena Allah nggak ngasih kebahagiaan, enggak. Pasti karena kita. Mungkin jangan-jangan niat kita dalam berikhtiar ini nggak tepat. Kita luruskan lagi niatnya. Kenapa kita mau berikhtiar? Ya. Jadi sehingga pokoknya harus bahagia, patokannya itu bahagia. Dalam mengerjakan hal kita sehari-hari, patokannya adalah bahagia. Kalau sampai kita tidak bahagia, cek ke dalam diri kita. Jangan cek keluar. Bukan nih gara-gara pemerintah nih tidak pro ke UMKM, bukan gitu. Ini gara-gara bawahan saya nih nggak nurutin apa yang saya mau, bukan begitu. Ini gara-gara atasan nih nggak ngikutin apa yang kita sarankan, nggak begitu. Pokoknya selalu cek ke dalam. Kalau sampai saya nggak bahagia, ya Allah, ini pasti karena saya. Perisai saya mungkin banyak, ya Allah. Lepasin satu-satu. Ya, lepasin satu-satu. Kan ada momentum tuh. Kalau momentum sesama manusia kan selama kita bekerja. Lalu ada momentum 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu momentum melepaskan perisai kita. Yang memang di atas mihrab gitu ya, yang sampai khusyuk banget sama Allah gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya, kira-kira hubungannya. Jadi besok sama-sama yuk, kita saling mengingatkan, saling cek. Kok bisa ya saya hari ini nggak happy? Masuk kerja kok moodnya nggak bagus gitu ya. Ketemu bos kok moodnya nggak bagus. Aduh, kenapa ya? Pasti salah saya gitu ya, balikin ke diri kita dulu lagi. Karena kan istighfar itu artinya kan, ya Allah ampuni saya kan. Kita kan tidak mungkin minta ampun kalau itu bukan karena kesalahan kita. Nah, jadi benerin lagi tuh istighfarnya. Kita astagfirullahaladzim. Berarti salah saya. Kalau sampai mood di kantor itu nggak bagus, suasana di kantor kok kayaknya kok nggak bagus gitu ya, mungkin bos lagi marah-marah, mungkin macem-macem lah gitu ya, kondisi lagi nggak oke, langsung istighfar. Ya Allah, ini pasti salah saya. Gitu. Kita jangan nyalahin orang lain. Nah, ini juga nanti ada jurusnya, yaitu jurus garis kebenaran. Ya, saya hanya sebutkan sedikit-sedikit, karena itu nanti akan sambung menyambung. Jadi memang praktek mana rezeki ini akan terus-menerus sambung menyambung. Dan buka perisai ini Bapak Ibu semua, bukan setakat sudah dapat rezeki terus kita berhenti buka perisai, enggak. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita adalah pendosa. Kita pasti akan selalu berbuat dosa. Jadi, buka perisai itu akan terus kita lakukan sampai ajal menjemput. Terus kita buka perisai. Kalau udah terbuka apa lagi? Udah terbuka apa lagi? Cari lagi. Ya tadi taubaholic, ya. Pokoknya kepingin terus minta ampun sama Allah. Proses buka perisai itu tidak akan berhenti Bapak Ibu semua. Dia akan terus, ya, dia akan terus. Kenapa? Karena manusia hakikatnya adalah pendosa.
ada dosa pikiran, ya ada dosa mata, dosa macam-macam. Kadang-kadang ada yang kita sadar, ada yang kita nggak sadar. Jadi jangan berhenti buka perisai. Begitu kita udah ngerasa, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ketemu satu perisai, cari lagi perisai berikutnya. Ya Allah, alhamdulillah, ketemu satu perisai, cari lagi perisai berikutnya. Gitu terus. Jadi kita akan terus seperti itu. Taubah hobi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ya Pak Hasanuddin ya bisa terjawab ya Pak ya. Insya Allah ada. Tinggal kita sama-sama Pak kita praktek. Saya juga, masya Allah, aduh masih jauh banget Pak dari apa yang saya sampaikan. Makanya saya bilang ini adalah nasihat juga buat saya pribadi. Insya Allah, ya Allah mudahkan kita ya. Allah mudahkan, Allah lapangkan. Kita bisa merangkul ilmu ini dengan baik. Kita bisa memahaminya. Lalu kita bisa mempraktekkannya. Itu yang paling penting. Iya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini terus juga ada. Ya. Di-share terus nanti info somnya di Facebook ya? Per minggu, tiap Selasa ya? Betul Pak, insya Allah iya. Ya, saya ditunggu Pak. Soalnya baik Pak. Luar biasa sekali ini Pak. Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Energinya Pak yang luar. Ini sebenarnya energi Bapak yang luar biasa. Energi Bapak untuk merengkuh ilmunya Allah itu luar biasa sehingga Bapak memang Allah ridhoi Bapak dapat sesuatu malam hari ini. Amin. Masya Allah. Makasih ya Pak. Iya. Saya coba baca lagi ya Bapak Ibu sebelum kita tutup ya. Saya baca lagi ada yang komen. Bu Siti kemarin udah. Oke. Dari Pak Hernawan Sorong, salam kenal juga buat semuanya. Saya dari Sorong, Papua Barat. Masya Allah. Sangat senang bisa bergabung dengan Qaulil Sumbar. Berharap akan ada Qaulil Papua Barat. Insya Allah Pak. Insya Allah akan ada Qaulil Papua Barat. Insya Allah. Dari Bu Fitriani lagi ya. Pak Febri, mengapa pas kita lagi semangatnya fokus menjalani jurus MR kok selalu aja dapat bungkus permen yang dahsyat? Tipsnya apa biar bisa stabil terus? Masya Allah Bu. Emang itu ujiannya ya Bu ya? Memang begitu ujiannya. Karena kan begitu kita udah tahu sesuatu, pasti Allah uji. Kita bilang kita mau merangkul ilmu mana rezeki. Kita bilang kita mau praktek ilmu mana rezeki. Kita pengen berubah. Ya Allah akan uji. Beneran nih mau berubah. Atau jangan-jangan mau berubahnya karena lagi ada persoalan. Nanti begitu persoalannya selesai, kembali lagi. Jangan-jangan begitu. Kan begitu ya Bu ya? Allah uji, bener gak nih niatnya? Gitu. Jadi, terima aja, udah. Ikhlas aja, terima aja. Ridho aja terima ketentuan Allah. Nggak usah dilawan gitu maksudnya. Terima aja. Ya Allah, kalau emang ini bagian dari jalan menuju keajaiban yang Kau janjikan, ya udah bismillah. Siap terima gitu. Terima aja. Iya, Pak. Memang akan seperti itu ya. Ya iman manusia akan naik turun. Belum lagi ada setan yang selalu membisik-bisikan ya kan. Iya. Memang akan seperti itu. Jadi pertama itu manusiawi, tetapi memang selama Ibu terus berusaha untuk menjaga level keimanan itu gitu ya. Insya Allah juga Allah akan jaga gitu loh Bu. Jadi Ibu jangan saya sih nggak mau berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah. Saya nggak mau. Betul saya manusia, betul saya pendosa. Tapi saya percaya, yang saya percayai, yang saya masukkan ke dalam alam bawah sadar saya adalah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki gitu ya. Jadi saya ya kalau misalnya saat ini sedang dapat bungkus permen, sedang ada ujian, saya yakin, oh ini Allah pasti lagi baik banget gitu kan. Karena Allah mungkin mau mengingatkan. Jangan-jangan saya lagi berbelok nih, nggak lagi di jalan yang lurus. Iya. Kita selalu minta jalan yang lurus. Iya benar. Ini kan Allah ingatkan. Ya, ini kan jawaban dari doa kita berarti kan. Diingatkan sama Allah. Ya, jadi bisa jadi bentuknya ujian, bisa jadi bentuknya peringatan dari Allah. Udah kita bersyukur aja, terima aja. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kalau emang ini ujian, ya Allah, kuatkan hati hamba, lapangkan supaya bisa lulus ujian. Kalau ini teguran ya Allah, ampuni hamba ya Allah, tunjukkan di mana letak kesalahan hamba ya Allah, sehingga hamba bisa memperbaiki diri. Gitu. Gitu. Jadi kita akhirnya selalu on track gitu, selalu dekat sama Allah. Iya benar. Insya Allah Bu, wallahu a'lam. Insya Allah. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Lalu ada Bu Novianti, dalam bungkus permen pasti ada permen manisnya. Sabar aja menanti datangnya permen manis yang sudah Allah siapkan. Betul banget. Nah mungkin yang belum dengar jurusnya secara lengkap, ini juga nanti kita ada jurus Paradox of Candy ya. Bahwa Allah itu kalau mau ngasih rezeki ada bungkusnya. Bungkusnya adalah hal-hal yang kita anggap tidak nyaman.
mungkin bentuknya musibah dan lain-lain. Tapi itu nanti ada ilmunya sendiri. Oke. Lalu dari Pak Hernawan, belum dikatakan beriman seseorang jika belum diuji. Masya Allah, betul banget Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi ujian Allah itu udah terima aja. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu kalau sekolah nggak pernah ikut ujian, gimana kira-kira? SD gitu ya, masuk kelas, terus masuk kelas, tapi nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada. Untuk kita bingung kan ya, ini sekolah bener nggak sih gitu ya? Kok nggak ada ujian? Kok nggak naik kelas gitu ya? Nah jadi betul nih kata Pak Hernawan, belum dikatakan beriman seseorang jika belum diuji, insya Allah. Nah ini ada tips dari Bu Novrianti juga ya, lakukan terus amal soleh, sholat taubat, perbanyak zikir, sehingga Allah ridho dengan ikhtiar kita. Ya. Betul nih ya, ini ada tips juga dari Bu Novrianti, terima kasih Bu Nov. Lalu ada dari Ibu atau Bapak nih ya, Muka Xmed. Alhamdulillah, terima kasih, kajian sangat bagus, Masya Allah Bu, semua dari Allah. Kadang-kadang kita dengan keluarga sendiri atau dengan istri yang kadang nggak sabar, betul Pak. Kadang-kadang kita tuh bisa santun di luar, kita bisa berbicara yang baik gitu ya, dengan kata-kata yang baik, dengan intonasi yang baik sama teman-teman di luar, sama teman kerja, sama sahabat, sama teman kuliah, sama teman kantor. Tapi pas nyampe rumah sama istri sama anak cenderungnya kurang sopan gitu, kurang santun gitu ya. Mungkin agak sedikit kecenderungannya, nggak semua orang. Nah ini sama-sama berarti itu perisai kita juga tuh, perisai kita, jadi sama-sama kita buka perisai. Dari Bu Siti Rofiko, alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk praktek ilmu mengenai rezeki dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga Allah membahagiakan dan memuliakan semua yang ada di majelis ilmu malam hari ini. Amin. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan Bu. Terima kasih. Ibu Siti Rofikoh ini luar biasa ya, dari beliau dulu di Hong Kong, domisili di Hong Kong, sekarang beliau udah pulang ya ke Jawa, alhamdulillah tetap setia, Masya Allah. Bu Farida, alhamdulillah Pak, itu yang saya alami, saya banyak perisai, tapi banyak keajaiban yang saya dapat karena selalu berprasangka baik sama Allah. Nah ini, Masya Allah, kita memang banyak perisai kita, banyak. Ibaratnya tuh kayak bawang gitu ya, dikupas satu ada lagi, dikupas satu ada lagi, dikupas satu ada lagi, kan bawang begitu ya, sama. Kita juga begitu. Tapi kalau kita iringi dengan prasangka baik sama Allah, husnuzon terus sama Allah, ya insya Allah beriringan dengan keajaibannya Allah, gitu ya, beriringan dengan keajaibannya Allah. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya sangat bersyukur malam hari ini kita semua, saya juga dapat sesuatu dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Semoga yang paling penting ya, insya Allah kita minta sama Allah, Allah mudahkan, Allah lapangkan kita untuk bisa merengkuh ilmu mengenai rezeki ini, kita bisa pahami, lalu kita bisa praktekkan, sehingga akhirnya Allah ridho. Akhirnya Allah ridho, kita mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberkahan rezeki yang bertubi-tubi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya minta maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Itu semua murni kesalahan saya. Jika Bapak Ibu semua merasakan ada hal-hal yang baik, merasakan perubahan yang baik, semuanya itu murni karena ridho Allah. Semuanya dari Allah. Itu hikmah yang Allah izinkan Bapak dan Ibu semua dapatkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.